Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah la nabiyya ba'da amma ba'd. Ini mama alim ulama cadik pandai bundo kandung pemuda-pemudi ketek dak disebut nama gadang dak dimogala insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kini kita akan mengupas tentang istilah tiga tungku sajarangan, tiga tali sepilin. Asal muasal istilah ko adu adalah untuk menjaga falsafah Minangkabau, adat bersandi syarak bersati kita Allah, cara mengatur adat memakai. Agar falsafah ko ndaklah kuat de hujan, ndaklah kam de panen. Maka harus ada yang menjaga. Maka yang menjaga itulah tiga tungku sajarangan, tiga tali sepilin. Mano nan tiga tungku sajarangan, mano nan tiga tali sepilin. Tiga tungku sajarangan atau tiga tali sepilin pertama adalah nenek mama. Nan gadang bahasa batua kapai tempe batanyo, kepulang tempe babarito. Seumpamo batang gadang, rantiangnya tempe batado, dahannya tempe menyanda, akarnya tempe baselo. Ba alam laweh ba padang lapang. Ba alam lapang ba padang laweh. Aikolah nenek mama. Katen ndak bapuju, ke bawah ndak baure, di tengah-tengah di giri-giri kumbu. Artinya nenek mama orang yang arif bijaksana. Nenek mama identik dengan rumah gadang karena memang rumah gadang base camp nenek mama untuk menyelesaikan silang singkito anak kemanakan. Rumah gadang identik dengan nenek mama karena memang rumah gadang tampe nenek mama duduk musyawarah mufakat. Rumah gadang identik dengan nenek mama karena memang di rumah gadang nenek mama membuat adat selingkah nagari karena lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain bilalang. Namun yang terjadi kini adalah ketika nenek mama tak punya rumah gadang. Itu yang jadi masalah. Sehingga ketika ada anak kemenakan silang sengkito, nenek mama di mana menyelesaikan? Tidak sekete nenek mama menyelesaikan silang sengkito anak kemenakan itu di lapor. Kali selesaikan di rumah 3 kali ampe ketek, tidak boleh. Dan itu pula yang terjadi ketika anak kemenakan baraleknya tidak dalam rumah. Karena rumah ketek di halaman, pasang tenda di luar. Itulah yang terjadi. Maka kita mendorong agar nenek mama di Minangkabau kembali untuk membangun rumah gadangnya. Karena ambo yakin dan percaya setiap nenek mama punya tapak rumah gadang. Yang kedua, tiga tungku sajarangan, tiga tali sepilin itu adalah alim ulama sudah bendang dalam negari, kapajulah jalan lantaran, membawa masyarakat dari kalam ke lantaran, dari dan rusak ke baik. Dan alim ulama pun punya basecamp, wilayah kekuasaannya apanya? Mas Haji ada surau. Maka dahulu kita ingin ada surau Buya Anwar, ada surau Buya Majolelo, ada surau Buya Kati Basah dan lain sebagainya. Namun hari kini surau hampir kehilangan, hampir sado surau kehilangan Buya. Dan ada di Mas Haji dan jadi membuat hati ibu ketika ulama alim ulama di Mas Haji sebagai tamu undangan. Maka ambolah beberapa kali menyampaikan di forum-forum majelis ulama agar meminta majelis ulama mengeluarkan prosedur tentang pemilihan pengurus masjid. Satu di antara syarat ketua pengurus masjid itu adalah alim ulama. Kalau alim ulama mengurus masjid, aku yakin dan percaya itulah wewenangnya, itulah basecampnya. Mas Haji akan hidup, Mas Haji akan sumara, akan ramai. Karena yang mengurus Mas Haji orang yang mengerti juga agama.
Berbeda jo hari kini yang mengurus masjid orang lapau, orang yang tak ada ke masjid, orang yang tak mengerti tentang falsafah masjid. Sehingga ulama dianggap tamu di masjid, cukup ditutak dengan amplop saja. Itu yang menjadi masalah. Yang ketiga, tiga tumpu sejarangan itu adalah cadik pandai. Cadik pandai identik dengan alam takambang menjadi bumi. Maka cadik pandai menjadikan alam dan tabantang dua itu sebagai guru untuk belajar, menambah ilmu, agar nyo menjadi parik paga dalam negari. Kapalindung adat di kampungnya, kapalindung anak kemanakan, kapalindung pemuda-pemudi. Itulah cadik pandai. Membangun kampung dengan ilmu yang didapatkan dari alam takambang. Namun yang terjadi hari kini ketika cadik pandai menggali ilmu dari alam takambang, ketika nyo pulang nyo menyalahkan adat dan ado, bahkan menentang adat dan ado, bahkan mencoba mengubah adat dan lahado. Padahal lah jaleh orang Minangkabau adat basan syarak, syarak basan di kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Bahkan tak sakit cadik pandai mengambil adat dari luar yang dirasa membawa kebebasan, dibawa ke dalam negari, ke kampung halaman, dan orang kampung halaman tak heran-heran dan dirasa itu lama pula. Akhirnya mulailah menjauh. Hal-hal yang dulu tak pernah ada, kinilah mulai ada. Hal-hal dulu yang menjadi tabu, kinilah biasa. Hilang rasa, deklah biasa. Maka kalau ikut tahrih dipadiakan, kita khawatir falsafah adat basan di syarak, syarak basan di kitabullah, takkan lama bertahan di kampung Minangkabau. Maka mari kita kembalikan fungsinya masing-masing. Nenek mama kita dorong untuk membangun rumah gadangnya balik, sehingga nenek mama menjadi punya tampe untuk menyelesaikan silang singkato, untuk mendudukkan adat selingkah nagari, untuk bermusyawarah mufakat di kampungnya. Kita mendorong balik agar alim ulama balik ke masjid, balik basurau, balik bamusajid. Memang di musajid alim ulama membangun umat, membina umat. Pengurus masjid itu harus alim ulama, bukan orang lapau, orang yang tidak mengerti agama. Yang kita dorong balik cadik pandai untuk mengambil ilmu dari alam takambang dan jadikan ilmu itu sebagai parit paga nagari, melindungi nagari, bukan menentang nagari, bukan untuk mengobok-obok adat dalam nagari, apalagi merusak adat dalam nagari dengan ilmu yang dapat dari Tuhan. Nah, insya Allah kalaulah modeliko tiga tumpu sejarangan bakaraju sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tu'addul amanati ila ahliha. Kalau magi amanah, agihkan amanah ke yang berhak menerimanya. Alim ulama amanahnya masjid, nenek mama amanahnya rumah gadang, cadik pandai amanahnya alam takambang. Insya Allah nagari nan kita cintai Quran Minang akan tetap eksis sampai bila-bila. Terima kasih banyak. Ambo Andri Datuk Mali Putih Alam, manti adat suku Dalimo, Nagari Semawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.